Film dimulai di sebuah kota besar di malam hari, di mana ada seorang pria bernama Murdoch yang terbangun di sebuah bak mandi di dalam kamar hotel. Setelah dia terbangun dan baru menyadari kalau dia nggak memakai pakaian apa-apa, serta mengetahui ada bercak darah di dahinya. Setelah dia memakai pakaian yang ada di kamar mandi ini, dia keluar dari ruangan. Tapi tiba-tiba, dia nggak sengaja menjatuhkan sebuah akuarium mangkuk ikan dan melihat ikan itu yang tersiksa karena nggak bisa bernapas. Jadi Murdoch pun memasukkan si ikan ke dalam bak mandi. Sebelum Murdoch memeriksa benda-benda yang ada di kamarnya, terutama flyer iklan tentang sebuah pantai kerang, yang membuat dia sempat teringat sedikit tentang kenangannya di pantai itu. Gak lama setelah itu, ada telepon masuk dari seorang dokter yang memberitahu kalau dia mengetahui apa yang lagi dialami Murdoch, yaitu dia kehilangan ingatannya karena sebuah percobaan yang gagal. Si dokter menambahkan kalau ada orang-orang yang lagi mengamati Murdoch, bahkan ketika mereka berbicara seperti ini. Jadi si dokter menyuruh Murdoch untuk jangan sampai ditemukan sama orang-orang itu. Gak lama setelah itu, Murdoch menjadi kaget di saat melihat sesuatu di depannya, yang ternyata itu adalah seorang wanita dengan luka, goresan, dan sebuah pisau dengan bercak darah. Ini mulai membuat Murdoch menjadi panik. Jadi dia cepat-cepat kabur bersamaan dengan kedatangan 3 orang misterius serba hitam dengan panggilan The Strangers yang mencurigakan bagi dia. Sesampainya di lobi hotel, dia melihat jam dinding yang berhenti terus di jam 12 malam. Dan beberapa orang di sekitar yang terlihat tertidur pulas, bahkan gak mau bangun ketika dia terjatuh. Namun begitu jam dinding membunyikan suara, ternyata semua orang di sekitarnya kembali sadar lagi. Dan tampaknya mereka gak menyadari kalau mereka gak sadarkan diri sebelumnya. Yang membuat Murdoch merasa heran dengan tingkah laku orang-orang di sekitar. Si abang resepsionis kemudian memberitahu kalau dompetnya Murdoch ketinggalan di sebuah restoran. Dan ternyata masa sewaan kamarnya udah habis. Jadi, dia pergi ke sana untuk mengambilnya. Sementara si abang pergi memeriksa kondisi kamarnya. Tapi begitu dia membuka pintu, tiba-tiba dia disergap sama The Strangers. Jadi si abang, begitu dia memberitahu itu, salah satu The Strangers mengarahkan tangannya ke kepala si abang sambil bilang tidur. Dan akhirnya dia pun beneran tidur. Sementara itu di sebuah tempat bar, ada seorang penyanyi bernama Emma yang merupakan istri dari Murdoch. Setelah dia melakukan pekerjaannya, dia mendapat kabar kalau si dokter mau menemuinya, dan dia mengaku adalah seorang psikiater. Jadi Emma datang ke ruang kerjanya si dokter, di mana dia mengaku kalau Murdoch adalah pasiennya yang dihantui sama perasaan yang udah dikhianati gara-gara permasalahan rumah tangganya dengan Emma. Tapi sepengetahuannya Emma, Murdoch nggak pernah membicarakan tentang penggunaan jasa seorang psikiater. Si dokter lalu bertanya, kapan terakhir kali Emma melihat Murdoch? Yang dijawab dia 3 minggu yang lalu dengan Murdoch yang membawa koper karena dia sangat marah ke Emma. Si dokter kemudian memberitahu kalau Murdoch itu mengidap penyakit bikin kejiwaannya terganggu sampai kehilangan seluruh ingatannya. Jadi si dokter meminta Emma untuk menghubunginya jika nanti Emma menemui Murdoch, karena si dokter mau menjadi yang pertama untuk bertemu dengan Murdoch. Sementara itu, Murdoch udah sampai di sebuah restoran, di mana dia mengetahui kalau restoran ini menjual berbagai makanan dan minuman. Lalu orang bisa memesan makanan atau minuman setelah mereka memasukkan duit dan mengambil pesanan mereka jika udah siap diambil di sebuah kotak. Ini membuat Murdoch merasa heran dengan dompetnya yang bisa ketinggalan di sana. Tapi dia nggak terlalu mempedulikan hal itu untuk langsung mengambil dompetnya. Namun ternyata dia harus memasukkan koin dulu untuk bisa mengambilnya.
karena nggak ada duit. Apalagi ditambah beberapa polisi yang datang kemari, membuat Murdoch mulai panik. Namun beberapa saat kemudian, ada sebuah gelombang yang muncul dari kepalanya. Dan tiba-tiba penutup kotak itu terbuka dengan sendirinya. Sehingga Murdoch pun bisa mengambil dompetnya. Ketika berjalan di jalanan, dia melihat sebuah papan reklam tentang sebuah pantai kerang itu. Dan membuat dia teringat dengan flyer iklan pantai yang sama. Jadi, dia mencoba untuk pergi ke sana dan ternyata The Strangers udah mengikutinya dari belakang, jadi mereka mau menidurkan Murdoch. Tapi anehnya itu gak mempan. Alhasil The Strangers menjadi heran, yang membuat mereka harus menggunakan kekerasan untuk menghentikan Murdoch. Namun ini tentu aja gak dibiarkan dia. Jadi dia melawan dengan mengeluarkan gelombang dari kepalanya lagi untuk menjatuhkan mereka dari ketinggian. Sampai membuat salah satu kepala The Strangers terkena tebasan dari logam. Dan sebuah makhluk aneh keluar dari kepalanya. Sebelum si makhluk habis hidupnya ini, diketahui The Strangers kalau Murdoch bisa menggunakan skill pikiran. Tapi Murdoch menyampingkan hal itu dulu. Dan akhirnya dia pun kabur setelah dia berhasil menghentikan mereka. Ternyata masih banyak The Strangers lainnya yang berada di area bawah tanah kota, di mana mereka mengetahui kabar tentang Murdoch yang bisa menggunakan skill pikiran seperti mereka. Ini membuat bos dari The Strangers mulai penasaran dengan Murdoch. Jadi si bos memerintahkan ke para bawahannya untuk menangkap Murdoch dengan pergi ke seluruh sisi dari kota besar. Sementara itu, setelah Emma melapor tentang Murdoch yang menghilang ke seorang detektif bernama Frank, Frank mengantarkan Emma pulang ke rumahnya, di mana dia dikagetkan dengan Murdoch yang ternyata udah sampai. Setelah dia mengetahui alamat rumahnya dari SIM di dompetnya, dan sebuah kunci rumah ini yang dia dapatkan dari kamar hotelnya, dia lalu bilang kalau dia nggak mengingat siapa dirinya sendiri dari awal dan bertanya kenapa dia harus menemui seorang psikiater. Yang diberitahu Emma kalau dia sebelumnya pernah berselingkuh dengan pria lain. Dan itulah kenapa Murdoch menjadi marah-marah sebelumnya dan langsung pergi ke hotel pada saat itu. Ketika mereka terus berbicara, mereka melihat mobilnya Frank yang masih berada di luar. Dan membuat Murdoch menduga kuat kalau Frank udah memata-matai mereka dari sana. Jadi Murdoch cepat-cepat kabur, tapi ternyata Frank udah siap untuk menangkapnya. Namun setelah Emma membantunya untuk kabur, Frank pun melakukan itu. Sampai dia menemukan jalan buntu. Alhasil dia menjadi panik. Tapi kepanikan itu membuat sebuah dinding memunculkan sebuah pintu. Sehingga dia bisa kabur. Dan akhirnya Frank pun menjadi heran dengan cara Murdoch bisa kabur. Namun ternyata kartu namanya si dokter yang dibawa. Murdoch nggak sengaja, dia cecerkan. Jadi Frank akan menemui si dokter untuk mempertanyakan tentang Murdoch. Ketika berada di taksi, Murdoch melihat cenderamata tentang pantai tujuannya. Jadi dia bertanya ke si abang supir, apakah tahu jalan ke pantai itu? Yang dijawab, kalau dia tentu aja mengetahuinya. Tapi anehnya, setelah itu dia mengaku gak mengetahui di mana lokasinya dan cuma bisa menduga-duga aja. Setelah sampai di lokasi tempatnya, si dokter Murdoch melihat Frank yang udah sampai duluan. Jadi Murdoch menunggu sampai Frank pergi. Setelah dia pergi, Murdoch mengikuti si dokter dari belakang sampai dia tiba di sebuah kolam renang untuk menenangkan dirinya. Namun ketenangannya diganggu dengan kedatangan salah satu The Strangers yang mau menanyakan tentang kenapa Murdoch bisa menggunakan skill pikiran dan menanyakan sebuah bekas suntikannya si dokter yang pecah untuk disuntikan ke Murdoch. Karena suntikan ini penting sebagai salah satu tahap dalam sebuah rencana besar dari kaum The Strangers. Jadi si dokter menjelaskan kalau dia memang mencoba untuk menyuntiknya, tapi tiba-tiba dia terbangun dan membuat suntikan di tangannya terjatuh. Ini didengar Murdoch yang udah sampai di kolam renang
Dan setelah dia mengetahui kalau suntikannya si dokter yang membuat dia menjadi kehilangan ingatan, Murdoch mengikuti si dokter lagi ke tempat selanjutnya. Sampai dia tiba di jalan buntu. Namun dinding di ujungnya memunculkan pintu untuk si dokter. Dan akhirnya Murdoch pun gak bisa mengikutinya lagi karena pikirannya yang gak mau aktif. Di markasnya kaum The Strangers, banyak dari mereka yang lagi mengurusi barang-barang orang termasuk kartu, jaminan sosial, dan KTP. Sementara untuk si dokter sendiri, dia lagi membuat suntikan yang berisi kenangan-kenangannya Murdoch dalam bentuk cairan. Untuk si dokter, suntikan nanti ke Murdoch dalam kesempatan selanjutnya. Tapi di tengah pengerjaannya, si bos mengancam sambil bertanya ke si dokter tentang kenapa Murdoch nggak bisa tertidur setelah terkena skill tidur dari bawahannya. Yang diduga si dokter kalau mungkin Murdoch memasuki tahap berevolusi dan bisa beradaptasi untuk bertahan. Ini sulit dipercaya si bos karena untuk bisa menguasai skill pikiran kaumnya membutuhkan waktu melebihi usianya si dokter sekarang. Gak lama setelah itu, mereka mendengar suara tanda jam yang mau menunjukkan tengah malam. Jadi The Strangers berkumpul semua ke ruang utama yang ada simbol berbentuk kepala. Dan mau melakukan sesuatu besar ke jam dinding besar yang ada di balik kepala. Begitu waktu menunjukkan jam 12 malam, ternyata itu membuat semua orang pada tertidur. Dan seluruh aktivitas yang ada di kota besar pada berhenti secara total. Kecuali Murdoch yang masih bertahan. Alhasil dia menjadi heran dengan apa yang terjadi. Jadi dia mencoba untuk memanggil banyak orang. Tapi usahanya tentu aja menjadi sia-sia. Setelah itu, si bos menyuruh semua bawahan untuk menggunakan skill pikiran mereka ke arah sebuah mesin besar. Yang ternyata tindakan mereka membuat situasi beberapa lingkungan di kota besar menjadi berubah-ubah. Berkat makhluk misterius yang ada di dalam tubuh mereka yang pernah dilihat Murdoch. Ini membuat Murdoch makin heran dengan apa yang terjadi. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih lama, dia bersembunyi dari si dokter dan dua The Strangers yang membawa tubuh orang ke sebuah tempat dan melihat si dokter yang menyuntikkan suntikannya ke dahi orang itu sehingga Murdoch menduga kuat kalau dahinya bisa berdarah adalah gara-gara suntikan itu. Gak cuma orang itu aja, si dokter juga menyuntikkan ke beberapa orang lainnya yang udah masuk ke dalam daftarnya. Bahkan ada yang sampai diubah lingkungan tempat tinggal orang menjadi lebih megah, agar kehidupan orang itu bisa berubah dari miskin menjadi kaya. Ketika melihat si dokter berjalan sendirian, Murdoch mulai mendekatinya untuk mengetahui beberapa jawaban yang belum dia ketahui di kota besar ini. Sampai dia membuat si dokter mental dengan skill pikiran karena saking kesalnya. Ini membuat si dokter menjadi yakin kalau Murdoch benar-benar udah mempunyai skill pikiran, tapi hanya sebagai pertahanan diri aja. Jadi si dokter mau membantu Murdoch untuk bisa mengendalikan skill pikirannya secara penuh, supaya mereka bisa menghentikan The Strangers bersama-sama. Karena ada beberapa The Strangers yang mau datang, Murdoch sontak kabur, dan begitu jam dindingnya berjalan lagi, semua orang yang udah tertidur disadarkan kembali. Lalu, mereka menjalani aktivitas mereka kembali tanpa mengingat peristiwa tidur massal itu. Dan akhirnya kehidupan di kota besar pun kembali menjadi normal lagi. Ketika si bos dan para bawahan mendiskusikan tentang Murdoch, mereka menduga kalau dia lebih kuat dari yang mereka kira. Dan dia lagi menjadi seperti mereka. Jadi salah satu bawahan menyarankan untuk menjadi seperti Murdoch dengan mempunyai ingatan-ingatannya. Berharap itu akan membantu mereka memprediksi pergerakan Murdoch dan melacaknya. Di saat Murdoch masih mencari tahu di mana lokasi pantai kerang itu, tiba-tiba semua orang pada tertidur lagi. Sebagai pertanda kalau waktu udah menunjukkan pukul jam 12 malam. Gak lama setelah itu, Murdoch menyadari kalau The Strangers udah berhasil melacaknya. Oleh karena itu dia cepat-cepat kabur.
sambil menghadapi berbagai perubahan bentuk yang terjadi di kota besar lagi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan salah satu The Strangers yang berhasil menahan kaburnya dengan pisau. Tapi Murdoch bisa mengambil pisau itu dan bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi di kota besar ini. Si Strangers mengungkapkan kalau kota ini adalah milik kaumnya karena mereka adalah pembuatnya yang merancang kota ini dari ingatan manusia yang mereka curi. Setiap jam 12 malam, mereka menata ulang kota ini dan memperbaikinya demi bisa mempelajari apa yang membuat makhluk hidup seperti Murdoch dan yang lainnya bisa menjadi manusia. Gak lama setelah itu, mereka terpisah dengan bangunan yang berubah-ubah bentuk. Dan begitu melihat bangunan yang bergerak ke arahnya yang bisa bikin tubuhnya hancur, Murdoch cepat-cepat kabur ke dalam bangunan. Namun tidak untuk salah satu The Strangers yang gak berhasil kabur. Dan akhirnya dia pun habis. Setelah berhasil menjauhi dari para The Strangers, waktu di kota besar ini menjadi aktif lagi. Sampai suatu ketika Murdoch dijebak sama para The Strangers. Datang Frank yang berhasil menemukannya. Dan akhirnya Murdoch pun berhasil kabur. Dia dan Frank kemudian membahas tentang kasus pembunuhan yang dilakukan Murdoch. Tapi dia mengaku gak mengetahui sama sekali tentang pembunuhan itu, yang membuat Frank menjadi frustasi untuk mengungkapkan kasus itu yang gak masuk akal bagi dia di saat melihat Frank yang kelihatan bingung. Murdoch bertanya, apakah mengetahui di mana Pantai Kerang? Yang dijawab Frank, kalau dia tentu aja mengetahuinya. Namun kemudian dia nggak ingat di mana lokasinya. Ini membuat Murdoch teringat dengan si abang supir taksi dengan jawaban yang sama. Jadi Murdoch bisa memastikan kalau semua orang nggak mengetahui di mana Pantai Kerang itu, kecuali si dokter yang bekerja sama dengan The Strangers. Dia lalu memberitahu keanehan yang dia temukan di kota besar ini. Kalau kota ini terus-terusan berada dalam situasi malam hari dan gak pernah berada di siang hari. Alias kota ini gak pernah dapat sinar matahari. Dan akhirnya Frank pun merasa sulit untuk menerima pernyataannya Murdoch. Setelah membawa Murdoch ke dalam sel penjara, datang para The Strangers yang udah sampai di kantor polisi untuk menangkap Murdoch. Tapi sebelum mereka bisa melakukan itu, Frank menjadi tergerak hatinya untuk mulai mempercayai pernyataannya Murdoch. Oleh karena itu Frank memutuskan untuk membebaskannya. Dan akhirnya para Strangers pun lagi-lagi gagal untuk menangkap Murdoch. Murdoch dan Frank kemudian menemui si dokter untuk meminta dia mengantarkan ke Pantai Kerang. Karena petaga menunjukkan di mana lokasi Pantai Kerang itu, dan mereka mau mengetahui kebenaran dari kota besar ini. Jadi si dokter menunjukkan jalannya. Namun setibanya di jalanan yang buntu dengan air, Frank menjadi heran kalau seharusnya ada sebuah jembatan di sini. Oleh karena itu, mereka mau gak mau harus menggunakan kapal yang ada di dekat mereka. Sambil melakukan perjalanan, si dokter mengungkapkan kebenaran lainnya tentang The Strangers itu. Kalau mereka adalah makhluk luar angkasa atau alien yang menggunakan mayat manusia sebagai inangnya dan bereksperimen dengan manusia untuk dianalisa. Dengan harapan membuat penemuan yang akan membantu ras mereka bertahan hidup. Si dokter juga mengungkapkan kalau Murdoch adalah seorang anomali yang secara nggak sengaja terbangun ketika si dokter mencetak identitas terbarunya sebagai seorang pembunuh. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana para Strangers membawa banyak manusia ke kota besar ini? Namun si dokter mengaku gak mengetahuinya, karena dia gak mengingat masa lalu sebelum semua ini, ataupun dari mana mereka dan seperti apa mereka sebelumnya. Tapi yang jelas mereka berasal dari sesuatu tempat yang jauh. Setelah menuruni perahu, mereka terus melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan dinding dengan gambar Pantai Kerang. Namun Murdoch J.A. percaya kalau ini bukan cuma sekedar dinding.
Jadi dia mencoba untuk merobek gambar pantai dan memukul dinding itu dengan palu. Dilanjuti dengan menggunakan skill pikirannya. Ternyata dinding itu mengarah keluar angkasa dengan medan gaya yang menjadi pembatasnya. Dan akhirnya, Murdoch dan kawan-kawan pun menjadi gak percaya melihatnya. Gak lama setelah itu, datang para The Strangers yang udah menangkap Emma. Dan mereka bilang, kalau Murdoch dan kawan-kawan udah mengetahui kebenaran di balik dinding. Sebelum mereka langsung bertarung satu sama lain. Sampai suatu ketika, Frank terancam jatuh keluar angkasa sama salah satu The Strangers. Tapi Frank langsung membawanya untuk jatuh bersama. Dan akhirnya mereka pun habis. Namun di saat Frank melayang di ruang angkasa, adegan memperlihatkan kebenaran selanjutnya. Yang ternyata kota besar ini ditopang dengan mesin raksasa di bawahnya dengan dikelilingi dinding-dinding besar. Murdoch lalu melihat Emma yang lagi diancam sama salah satu The Strangers. Jadi karena nggak mau Emma kenapa-napa, Murdoch memutuskan untuk menyerah. Dan akhirnya dia pun terkena skill tidur. Murdoch kemudian dibawa ke markas The Strangers, di mana dia diikat sambil diliatin sama semua The Strangers, dan memaksa si dokter untuk menanamkan Murdoch dengan ingatan kolektif para The Strangers. Karena mereka percaya kalau Murdoch adalah tujuan utama dari percobaan mereka. Tapi ternyata si dokter mengkhianati The Strangers dengan cara memasukkan ingatan palsu di Murdoch untuk membangunkan kembali masa kecilnya selama bertahun-tahun, di mana dia menghabiskan pelatihan dan mengasah keterampilan, skill pikirannya, serta mempelajari tentang siapa itu The Strangers dan mesin raksasa mereka. Alhasil Murdoch bisa melepas ikatannya. Dan akhirnya dia pun membuat kekacauan di sekitar markas, yang membuat dia dan si dokter menjadi tersenyum. Namun ini tentu aja nggak dibiarkan si bos The Strangers. Jadi dia melawan Murdoch dengan skill pikirannya. Sampai mereka saling beradu skill pikiran yang membuat situasi di sekitar makin kacau. Pertarungan mereka sampai mengharuskan mereka untuk bertarung di udara. Tapi Murdoch bisa lebih unggul menghadapi skill pikirannya si bos. Sampai dia berhasil dimentalin Murdoch. Dan akhirnya si bos The Strangers pun habis bersamaan dengan sebuah benda yang meledak keras. Tubuhnya kemudian mengeluarkan makhluk misterius yang berwujud seperti alien itu. Lalu dia teriak-teriak ketika warnanya berubah menjadi kemerahan. Dan akhirnya dia pun habis juga. Sekarang, Murdoch udah menguasai skill pikirannya secara penuh dan bisa mengendalikan mesin The Strangers. Namun dia menyampingkan hal itu dulu dengan bertanya di mana Emma, yang diberitahu si dokter kalau Emma bukan lagi menjadi seorang Emma karena dia udah dijadikan sebagai orang lain gara-gara The Strangers. Jadi Murdoch meminta untuk mengembalikan saja ingatannya, tapi si dokter mengaku gak bisa. Karena tempat di mana The Strangers menyimpan semua ingatan udah hancur sebelumnya. Si dokter lalu bertanya apa yang akan dilakukan Murdoch selanjutnya. Dan dia pun menjawab kalau dia mau membuat mesin The Strangers melakukan segalanya, menjadikan kota besar ini seperti yang dia mau. Selama dia berkonsentrasi penuh, mulailah Murdoch melakukan itu dengan diperkuat dengan mesin The Strangers untuk membuat pantai kerang yang sebenarnya, dengan membanjiri area di dalam medan gaya dengan banyak air. Dan gak lupa juga untuk mengembalikan situasi lingkungan kota yang hancur menjadi kesemula. Dalam perjalanan pulang, Murdoch bertemu dengan salah satu The Strangers yang masih hidup dan sekarat, di mana Murdoch memberitahu kalau The Strangers udah mencari di tempat yang salah, yaitu di pikiran, untuk memahami umat manusia. Murdoch kemudian mengarahkan kota besar ini ke arah bintang yang telah ditinggalkan, sampai kota itu mendapatkan sinar matahari lagi untuk pertama kalinya. Dan akhirnya kota besar pun gak dalam situasi gelap-gelap lagi. Setelah itu, Murdoch membuka pintu untuk menuju ke sisi terluar dari kota besar.
di mana dia melihat Emma yang udah berhasil mencapai area ini duluan. Tapi dia bukan lagi menjadi Emma yang dikenal Murdoch, melainkan seorang wanita bernama Anna. Film diakhiri dengan Anna yang terkagum dengan lingkungan indah yang ada di area ini. Lalu dia mau pergi ke pantai kerang yang ada di seberang mereka sambil mengajak Murdoch, dan akhirnya mereka pun pergi ke pantai kerang itu bersama-sama. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya, Teng. You for watching.